sampai ke New York, Amerika Serikat. Saya lihat geleng-geleng saya. Presiden Jokowi dalam pidatonya mengaku kaget sekaligus kagum atas aksi yang dilakukan oleh PAN yang promosinya nggak main-main sampai di New York, tepatnya di Times Square. Kemudian dalam kesempatan itu ia juga mempromosikan PAN ini agar di pemerintahan berikutnya, yakni di masa pemerintahan Prabowo Gibran nanti, agar jatah menteri dari PAN supaya ditambah lebih banyak lagi. Nah, mari kita tonton videonya ketika Bapak Presiden Jokowi berpidato di acara ulang tahun PAN tersebut. Satu-satunya kongres partai yang promosinya sampai ke Times Square. Sampai ke New York, Amerika Serikat. Saya lihat geleng-geleng saya. Di Times Square ada fotonya Pak Zulkifli Hasan. Nah, inilah ketika promo yang dilakukan oleh PAN. Ini dapat kita lihat ketumnya, fotonya langsung terpampang di Times Square di New York. Nah, berikut tadi adalah pidato Pak Presiden ketika berbicara pada hari ulang tahun Partai Amanat Nasional dengan mengenakan kemeja biru. Seperti khasnya dari Partai PAN ini adalah warna biru. Untuk berita lebih lengkapnya di mana Pak Presiden Jokowi menyebut PAN paling konsisten dukung Prabowo. Nah, dalam kesempatan itu ia mengatakan nanti di kabinet mestinya ditambahi. Mari kita baca lebih lengkapnya dari berita yang diterbitkan oleh Kompas TV ini. Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi menilai Partai Amanat Nasional atau PAN merupakan partai politik yang paling konsisten mendukung Prabowo Subianto. Jokowi menyampaikan pendapatnya tersebut saat menghadiri dan membuka Kongres ke-6 PAN sekaligus perayaan hari ulang tahun ke-26 PAN di Kempinski Hotel, Jakarta pada Jumat yang lalu, 23 Agustus 2024. Menurut saya, yang namanya estafet keberlanjutan, yang namanya konsistensi keberlanjutan itu paling pas memang ada di PAN. Ucapnya dipantau dari siaran channel YouTube Kompas TV. Coba kita lihat keberlanjutan dukungan PAN kepada Pak Prabowo. Mohon ini dicatat Pak Sekjen Gerindra, Pak Ahmad Muzani, lanjut dia. Jokowi kemudian mengingatkan PAN 3 kali berturut-turut mendukung Prabowo dalam pemilihan presiden. Saya ingat, kita semuanya ingat, sudah 3 kali berturut-turut. Tahun 2014 ada saya, ada Pak Prabowo. PAN dukung Pak Prabowo. Demikian pula pada Pilpres 2019 saat Jokowi kembali berhadapan dengan Prabowo. Saat itu PAN kembali mendukung Prabowo. Tahun 2024 ada Pak Anies, ada Pak Prabowo, ada Pak Ganjar. PAN juga tetap mendukung Pak Prabowo. 3 kali berturut-turut konsisten dan paling konsisten. Maka untuk keberlanjutan nanti di kabinet, rasa-rasanya sih, rasa-rasanya mestinya PAN ini mesti ditambahi. Mestinya ada tambahan 3 kali konsisten. Lanjutnya sambil tersenyum pada kesempatan itu. Nah, itulah berita lengkapnya ketika Pak Presiden Jokowi memuji dari aksi yang dilakukan oleh PAN ketika promonya nggak main-main sampai di luar negeri, kemudian memuji atau menyarankan ke Pak Prabowo yang kemudian menyuruh Pak Sekjen dari Gerindra agar mencatat supaya jatah menteri dari PAN ini ditambah di pemerintahan Prabowo Gibran nantinya. Nah, setelah menonton dari video, kemudian membaca berita dari Pak Presiden ini, mari kita lihat juga apa saja komentar-komentar warganet yang mereka tuliskan di kolom komentar video berikut ini. Ini ada salah satu warganet bernama Insa Jawadah. Ini menuliskan komentarnya, saya juga geleng-geleng Pak. Demo di mana-mana, Bapak cuek banget. Ini di like lebih dari 400 orang. Sama Pak, saya juga geleng-geleng sama kelakuan parpol PAN joget-joget doang isinya. Kok ada orang kayak gini jadi presiden?
Saya juga geleng-geleng melihat negara ini hancur sama keluarga Bapak. Saya kagum dengan pemborosannya, disertai dengan emot tertawa. Padahal itu norak, Pak. Ini Raja Jawa yang namanya Pangeran Soronegoro kan? Saya juga geleng-geleng kepala lihat Bapak malah diskusiin tambang sama PBNU dibanding nemuin rakyat di gedung DPR. Nggak ada minta maafnya sebagai kepala negara karena ada yang bikin gaduh. Ini dari beberapa komentar-komentar warganet. Ini banyak yang kontra sekali dengan apa pidato yang disampaikan Pak Presiden tadi. Nah, ada tadi seperti kita lihat membandingkan dengan beberapa hari yang lalu aksi demonstran yang turun ke jalan atau unjuk rasa, baik itu di gedung DPR maupun di gedung atau di Istana Presiden. Mereka menuntut soal sebelumnya polemik UU Pilkada yang kata balik DPR sebelumnya itu mengatakan akan mengacu pada aturan yang dikeluarkan oleh MA bukan pada MK. Lalu kemudian baru-baru ini baru terbit yang namanya akhirnya mereka luluh setelah ada demo. Akhirnya DPR setuju untuk menggunakan aturan yang dikeluarkan oleh MK bukan mengacu lagi pada MA. Nah, akibat dari keputusan tersebut yang katanya ini menghambat langkah Kaisang untuk maju pada Pilkada tahun 2024 ini, di mana katanya Kaisang sempat digadang-gadang menjadi wakil atau menjadi calon wakil gubernur di Jawa Tengah. Namun akibat aturan ini dia terbentur. Akhirnya tidak jadi. Artinya ia tidak jadi dan tidak dapat mencalonkan karena terbatas sama usia, di mana ia saat ini belum genap 30 tahun. Nah, atas dari pidato atau berita yang barusan kita baca ini, gimana nih kalau menurutmu? Apa pendapatmu? Silakan nanti tuliskan tanggapanmu ya atau komentarmu. Ada ruang yang ada di bawah ini. Mari kita ramekan bersama.